Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya, terbitan dari Gelora Aksara Pratama atau GAP ya, yang dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan kesempatan kali ini akan kita bahas ya di bab 4 itu tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ya. Langsung saja kita ke latihan 1. Nah, latihan 1 ini melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang ya. Jadi adik-adik kalau mau mengukur panjang ya, caranya itu seperti apa ya. Jadi kalau kita di kelas biasanya mengukur panjang suatu benda itu dengan menggunakan penggaris ya, atau mistar ya, seperti ini ya penggarisnya. Nah, bagaimana cara kita mengukur panjang dengan menggunakan mistar atau penggaris? Di sini dijelaskan ya. Jadi sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Kemudian pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Dan yang ketiga, perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Nah, ini misalnya saya punya bolpen ya adik-adik sekalian ya. Kira-kira panjangnya berapa ya? Nah, ini kita sejajarkan. Nolnya itu dengan salah satu ujungnya ya. Nolnya kita taruh di sini ya, sudah. Kemudian salah satu ujungnya, lah ini berapa? Nah, ini 14 ya, tepat 14, berarti panjang pulpen ini adalah 14 cm. Caranya jadi salah satu kita himpitkan atau kita tempelkan di 0, kemudian ujung yang lainnya, lah inilah yang merupakan panjang dari benda tersebut, misalnya pulpen ini 14. Oke, langsung saja kita ke latihan 1 ya di sini. Nah, bulatkan hasil pengukuran panjang berikut ke satuan cm terdekat. Ini ada centong ya. Nah, kalau pembulatan ke satuan cm berarti kita lihat dia paling dekat ke mana, apakah lebih dekat ke angka yang sebelumnya atau sesudahnya ya. Ini kita lihat ya, panjang centong di sini ya, ini namanya centong ya, atau buat mengambil nasi ya. Nah, ini berapa sentimeter? Lah, ini penggarisnya tadi caranya sama, jadi ini salah satu dihimpitkan ke 0, kemudian ujung lainnya kita lihat di sini. Nah, dia ternyata lebih dekat ke 18 ya dibandingkan ke 19, karena ini 18 setengah aja kurang, maka panjang sendok, sendok namanya ya, sendok kayu atau centong ya, ini kira-kira adalah 18 cm. Langsung saya tuliskan di sini ya adik-adik sekalian ya, 18 cm. Kemudian yang nomor 2, panjang kuas kira-kira berapa cm? Di sini kita lihat ya, ini nolnya di sini ya, kemudian salah satu ujungnya kita lihat di sini. Nah, ini ternyata dia lebih dekat ke 24 daripada 23 ya. Nah, maka panjang kuasnya kira-kira adalah 24 cm. Saya tuliskan di sini 24 cm. Nah, ini ya untuk soal nomor 1. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal nomor 2 ada di halaman 62. Halaman 62. Ya. Di sini kita diminta untuk mengukur panjang benda dengan menggunakan penggaris. Oke, sebentar saya paskan ya adik-adik sekalian ya. Oke. Ya. Ini saya dekatkan. Oh, terlalu dekat ya. Oke, kita ukur panjang benda. Ini ada dua buah benda, yaitu jam dan kacamata. Kira-kira panjang jamnya berapa? Lah, ini saya sudah menyiapkan penggaris tadi untuk kita ukur ya, untuk kita gunakan mengukur. Oke, adik-adik bisa diperhatikan panjang jam di sini ada berapa sentimeter ya. Oke, panjang jamnya ini ternyata adalah, nah ini adik-adik juga bisa dipraktekkan sendiri ya, ini lebih dekat ke 9 cm daripada 8 ya. Nah, ini lebih dekat ke 9, jadi panjang jamnya adalah 9 cm ya. Oke, ini kita tuliskan yaitu 9 cm. Kemudian kacamata ya, panjangnya berapa? Ya, sama ya. Kita ukur dari sini, berarti kacamatanya
atau yang paling panjang ya, tapi yang diukur di sini aja deh sekalian ya. Panjangnya di sini. Nah, ini kacamatanya ini lebih dekat ke 5 cm ya dibandingkan ke 6 cm. Lah, maka panjang kacamata di sini adalah 5 cm. Oke. Adik-adik bisa dicoba ya. Jadi intinya kalau untuk pengukuran ya, misalnya pengukuran ini ya, itu dilihat kalau misalnya dia lebih dekat ke 1 misalnya ya, 1,2 atau 1,3 itu berarti kita ukurnya 1 cm. Tapi kalau misalnya di sini adalah 1,6, 1,7, lah kita ngitungnya adalah 2 cm. Jadi kalau 5 ke atas, istilahnya komanya 5 ke atas itu kita bulatkan ke yang lebih tinggi, tetapi kalau kurang dari 5 itu kita bulatkan ke yang lebih rendah gitu ya adik-adik sekalian. Misalnya ini 1,1 kita bulatkan ke 1, 1,2 kita bulatkan ke 1, tapi kalau 1,5 kita bulatkan ke 2 ya, itu 5, 6, 7, 8, 9 itu kita bulatkan ke 2. Nah itu ya adik-adik sekalian ya, patokannya itu. Jadi 5 ke atas kita bulatkan naik, di bawah 5 kita bulatkannya adalah turun. Nah, oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Mita memiliki sehelai pita. Panjang pita Mita 50,7 cm. Berapa cm panjang pita Mita jika dibulatkan ke satuan terdekat? Lah ini 50,7. Nah, 0,7 berarti ikutnya 5 ke atas. Kalau 5 ke atas berarti kita bulatkan naik. Jadinya 51 cm ya. Nomor 3 jawabannya adalah 51 cm. Kita lanjut ke nomor 4. Alif, Bayu, dan Edo masing-masing memiliki tongkat. Panjang tongkat mereka berturut-turut adalah 125,2 cm, 124,6 cm, dan 125,9 cm. Siapakah yang memiliki tongkat yang sama panjang jika dilakukan pembulatan ke satuan terdekat? Oke, berarti ini kita bulatkan dulu ya. Alif, Bayu, dan juga Edo. Nah, saya tuliskan di sini ya. Tongkatnya Alif berapa, tongkatnya Bayu berapa, dan tongkatnya Edo berapa. Oke ya, adik-adik sekalian ya. Untuk soal nomor 4 ya. Oke, berarti panjang tongkat Alif, panjang tongkat Bayu, dan panjang tongkat Edo. Nah, panjang tongkat Alif tadi adalah 125,2 ya, 125,2 cm. Kemudian panjang tongkat Bayu 124,6 cm. Panjang tongkat Edo 125,9 cm. Lah, ini kalau kita bulatkan ke satuan terdekat, ingat ya. Oke. Nah, ini di belakang koma 2. 2 berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka pembulatannya jadi 125 cm ya. Kemudian Bayu ini di belakang koma 6. 6 itu berarti pembulatannya naik. Jadinya 125 cm. Kemudian tongkat Edo ini koma 9 berarti pembulatannya juga naik ya. Jadinya 126 cm lah. Di sini kelihatan siapa yang memiliki tongkat yang sama panjang jika dilakukan pembulatan ke satuan terdekat ya. Jadi yang memiliki tongkat sama panjang adalah Alif dan Bayu karena 125 cm ya, saya tulis ya. Jadi yang memiliki tongkat sama panjang adalah Alif dan Bayu, yaitu 125 cm. Ini adik-adik sekalian ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah Alif dan Bayu. Panjangnya berapa? 125 cm. Ini caranya seperti ini ya. Kita bulatkan ke satuan terdekat dulu. Nah, ketemu hasilnya. Oh, seperti itu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Panjang buku gambar Tasya 32 cm lebih 7 mm.
Panjang buku gambar Mita 35 cm lebih 3 mm. Bulatkan panjang buku gambar mereka masing-masing ke sentimeter terdekat. Berapa sentimeter selisih panjang buku gambar mereka? Oke, berarti kita tulis dulu ya. Untuk yang nomor 5. Nomor 5 berarti kita lihat ya. Jadi panjang buku gambar Tasya berapa, panjang buku gambar Mita berapa. Oke ya, berarti ya panjang buku gambar siapa nih? Panjang buku gambar Tasya ya, panjang buku gambar Tasya. Aduh, nama orang pakai huruf besar ya. Tasya itu berapa? Kemudian panjang buku gambar siapa satunya tadi? Mita. Nah, ini kita diminta membulatkan dulu ya. Panjang buku gambar Tasya 32,7 ya berarti ya. 32,7 cm. Kemudian panjang buku gambar Mita itu 35,3. 35,3. Nah, ini kalau kita bulatkan berarti ini jadinya 33. Kemudian buku gambar Mita ini 35 ya berarti ya. Karena 5 berarti di bawah 5 ya. Pembulatannya ke bawah, ini 35 cm. Gini adik-adik sekalian. Sampai sini dulu ya. Dipahami dulu. Jadi kita bulatkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita cari selisihnya ya. Selisih panjang buku gambar mereka. Berarti selisihnya sama dengan 35 dikurangi dengan 33. Hasilnya adalah 2 cm. Ya. Jadi selisih panjang buku gambar mereka 2 cm. Nih untuk nomor 5 ya. Jadi selisih panjang buku gambar mereka adalah 2 cm. Itu ya caranya. Jadi kita cari selisih dari panjang buku gambar Mita dengan Tasya. 35 kurangi 33 hasilnya adalah 2 cm. Nah, itu ya adik-adik sekalian ya untuk latihan 1 di halaman 61 sampai dengan 62 ya. Untuk latihan berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista, dan yang masih dalam pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.